Pimpinan dan segenap anggota DPR Komisi 8 yang saya hormati, inilah tantangan dan isu strategis kita. Yang pertama, ini adalah dipesankan dari awal oleh Pak Prabowo pada kami, yaitu bantuan sosial tepat sasaran. Pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis. Yang berikutnya kecepatan, ketepatan, dan feedback evaluasi penyaluran bantuan. Yang kedua, isu strategisnya adalah kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengintegrasikan gerakan intervensi bersama antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, pelibatan swasta dan filantropi dalam hal ini seperti Basnas dan lain sebagainya, alokasi DAK dan dana dekon untuk pemerintah daerah. Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra Kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya Pemda dalam pemenuhan SPM terbatas. Isu strategis yang keempat adalah ketergantungan penerima bansos. Belakangan ini kita lihat ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan atau usia harapan hidup yang terus meningkat, di mana jumlah penduduk usia lanjut terus membesar. Kemudian juga ada fenomena kelas menengah yang turun kelas dan diperlukannya perlindungan sosial adaptif terhadap kejadian bencana. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah inilah ruang kerja Kementerian Sosial, menghadirkan kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Perlindungan yang dimaksud merupakan pendekatan holistik yang menjamin kesejahteraan setiap individu dari lahir hingga meninggal, minal mahdi ilal lahdi. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial dengan tujuan mengatasi kerentanan, kemiskinan, dan risiko sosial sepanjang kehidupan. Bingkai perlindungan sosial yang dikawal oleh Kemensos adalah mereka yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun perlu saya sampaikan di awal, sudah ada arahan dari Presiden agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa disusun satu data tunggal terpadu yang penanggung jawabnya adalah BPS dan Bappenas. Data yang kita miliki sudah kita kirim ke BPS untuk diproses dan distandarisasi, nanti hasilnya akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Ini alhamdulillah cepat bisa dilaksanakan atas arahan dari Bapak Presiden. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira gambarannya perlindungan sosial sepanjang hayat yang bisa kita lihat dari program Keluarga Harapan. Ini adalah program jangkarnya Kementerian Sosial, di mana program ini menyasar 10 juta KK. 10 juta KK dengan tidak kurang dari 34.000 pendamping seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu para anggota Komisi 8 bisa melihat di lapangan lebih jauh tentang program ini yang tentu ke depan kita ingin lebih terukur, kemudian lebih solid pelaksanaannya di lapangan. Tapi ini untuk gambaran awal dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam program PKH itu ada beberapa poin penting yang
diberi bantuan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial, yaitu ibu hamil 750.000 per 3 bulan, itu artinya 3 juta. Kalau kemudian dia punya bayi usianya 0 sampai 11 bulan, untuk kepentingan ASI eksklusif, vitamin, pemeriksaan kesehatan, maka dia nanti juga mendapatkan 750.000 rupiah per 3 bulan, jadi 3 juta setahun. Untuk keperluan anak usia dini juga mulai dari penimbangan, pengukuran vitamin, pemeriksaan kesehatan. Sementara untuk pendidikan itu juga ada di situ, nilainya adalah untuk SD 225 per 3 bulan, SMP 375 per 3 bulan, anak SMA 500.000 rupiah per 3 bulan. Lalu juga ada kondisi sosial, jika ada keluarga yang disabilitas berat dalam keluarga itu mendapatkan 600.000 rupiah per 3 bulan. Lansia dalam keluarga 600.000 rupiah per 3 bulan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Ini gambaran program utama dari Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin saya laporkan sebagai bagian dari pelaksanaan program di Kementerian Sosial. Ada bisnis proses perlindungan atau bisnis proses perlindungan sosial sepanjang hayat yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kira-kira seperti ini bagannya, paling kiri itu adalah data, jadi kita akan bekerja berdasarkan data Pak Wahid. Datanya dipastikan dulu dan insya Allah nanti datanya data yang jauh lebih valid ya, dan sudah menjadi data tunggal yang akan menjadi referensi bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Itu bagannya seperti itu paling kiri, kemudian nanti intervensinya di sebelah kanan. Intervensi pertamanya adalah tentu perlindungan dan jaminan sosial. Mulai dari perlindungan inklusif, perlindungan adaptif, bantuan dan jaminan sosial yang lain seperti kesehatannya terjamin, pendidikan terjamin, dan pangan terjamin. Setelah itu kemudian nanti pada yang paling kanan itu adalah program-program pemberdayaan. Lanjut, inilah gambaran awal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh Bapak Ibu sekalian tentang pelaksanaan program di Kementerian Sosial di tahun 2025 khususnya ini. Jadi berdasarkan data yang ada, sementara ini data yang ada dulu. Data yang ada di DTKS sekarang ini adalah 48,9% dari seluruh penduduk Indonesia atau 136.677 dan seterusnya itu jiwa. Dari situ menurut BPS penduduk miskin itu adalah 9,03% atau setara dengan 25,22 juta jiwa. 25,22 juta jiwa. Sementara kemiskinan atau miskin ekstrim itu 0,83% atau 2,3 juta jiwa. Di mana kemiskinan ekstrim ini akan kita coba dalam waktu 2 tahun ke depan bisa sampai kepada 0%. Sementara yang miskin dalam waktu 5 tahun diupayakan bisa sampai di bawah 6%. Di dalam gambar yang atas itu adalah sedikit informasi tentang proses data tunggal, di mana setiap kementerian lembaga yang memiliki data diserahkan kepada BPS, nanti oleh BPS distandarisasi, lalu nanti dimanfaatkan untuk program-program setiap kementerian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan data yang lebih valid ini, maka upaya kita untuk menurunkan kemiskinan itu jauh lebih efektif. Inilah Pak Wahid sasaran kerja Kemensos. Kita sebut dengan 12 PAS. Kalau di Permensosnya ada 26, tapi setelah kita klasterkan kembali,
kita kategorikan itu kira-kira seperti yang ada di dalam layar, itu adalah ada 12 pas pemerlu atensi sosial. Mulai dari anak-anak rentan, jadi balita terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak difabel, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian difabel, mereka yang menyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang lanjut usia yang terlantar. Jadi ini ada program memberikan permakanan pagi dan siang untuk 100.000 lansia terlantar yang usianya di atas 75 tahun. Dilayani oleh kelompok masyarakat yang menurut saya pada saatnya para anggota Komisi 8 bisa melihat secara langsung di lapangan. Mereka yang berpendapatan rendah seperti gelandangan, pengemis, pemulung, korban bencana, baik itu bencana mereka yang menjadi korban bencana alam atau non-alam dan juga bencana sosial. 6 adalah komunitas adat terpencil yang memerlukan afirmasi khusus, warga binaan, mungkin juga dari lembaga pemasyarakatan baik NAPI maupun napiter. Kemudian korban kekerasan, tindak kekerasan TPPO atau trafficking, pekerja migran dengan masalah sosial. Korban nafsa dan HIV/AIDS, ke-10 mereka yang bermasalah sosial, dan yang 11 adalah perempuan rentan, perempuan yang rawan ekonomi dan tunasusila. Ini nanti yang akan jadi sasaran kerja kita ke depan, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ini yang tadi disinggung oleh Pak Wahid, sumber daya kesejahteraan sosial kita. Secara keseluruhan ada 120.000 orang lebih, dan ini tercatat sebagai pilar sosial. Jadi pilar-pilar sosial. Mulai dari pendamping PKH yang jumlahnya 33.530, pendamping bencana alam atau Tagana yang ada di sini, teman-teman sebagian ikut acara di sini yang dari Tagana dari mana tadi? Jawa Tengah, terima kasih. Itu ada sekitar 26.000 yang tercatat 188 orang. Pendamping bencana sosial pelopor perdamaian 1.000 orang. Pendamping rehabilitasi sosial ada 1.970 orang. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 6.084 orang, dan ini yang sama sekali nggak dapat insentif dari kami. Pekerja sosial masyarakat sebanyak 51.995 orang. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan untuk pendamping bencana alam Tagana ini hanya mendapatkan insentif 250.000 per bulan. Makanya dia datang ke sini. Tapi juga ada provinsi-provinsi yang juga secara khusus memberikan tambahan. Sementara untuk misalnya pendamping tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK itu 1 juta per bulan. Untuk rehabilitasi sosial rata-rata berapa pendampingnya? 3 juta. 3 juta per bulan. Jadi itu gambaran singkatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kerja pilar sosial itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, di hulu mereka memastikan data input. Ya, nanti kalau namanya ganti ya tentu kita ganti namanya data. Kalau yang sekarang ini data terpadu kesejahteraan sosial, ada kemungkinan nanti data tunggal sosial ekonomi. Nanti namanya kita tunggu sesuai dengan kriteria dan profil data yang dibutuhkan. Jadi kita ingin para pilar sosial ini ikut memastikan itu pada saatnya nanti. Memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, memastikan hadir dalam keadaan darurat atau bencana, memastikan pemulihan fungsi sosial. Sementara kerja hilirnya adalah mengawal
program pemberdayaan berjalan dan memastikan target graduasi tercapai. Inilah anggaran Kementerian Sosial Pak Pasha, jadi menurun dari 21 100 triliun turun 97, 87, 79, sekarang 79, komanya hilang. Kalau yang 2024 masih komanya ada 9, yang 2025 komanya hilang. Sementara dari anggaran itu dukungan manajemen itu hanya 1,5%. Realisasi anggaran tahun 2024, Pagu 76 triliun sekian, realisasi 59 triliun sekian, 74,95%. Sebagian besar ini adalah untuk bansos pada triwulan keempat. Jadi insya Allah sebentar lagi sudah mendekati 100%, insya Allah 90% naiklah bentar lagi. Karena ini semuanya sifatnya cash transfer. Jadi bantuan ke keluarga baik itu program PKH maupun bansos itu langsung ke rekening atau diantar lewat PT Pos. Inilah realisasi bansos kita, program sembako 45,1 triliun untuk 18,8 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Realisasinya 33,6 triliun yang sudah dicairkan. Program PKH itu 28,7 triliun pagunya untuk 10 juta KPM, realisasinya 21,1 triliun. Nah sebentar lagi insya Allah ini ya, dalam bulan ini mungkin penyerapannya sudah di atas 90%. Saya cerita ini karena ada yang program sudah nggak ada, bukan nggak ada, berkurang. Rumah sejahtera terpadu selama 10 tahun itu hampir 100.000. Tapi karena sejak tahun berapa itu dikurangi, kita hanya bisa 1.500 per tahun. Itu salah satu yang mungkin karena itu diserahkan ke PUPR. Jadi nggak bisa lagi sebanyak seperti pada periode pertamanya Pak Jokowi. Itu sudah tidak ada. Tetapi untuk PKH itu indeksnya masih sama, baik untuk keluarga maupun itu yang pada saatnya perlu dikoreksi. Saya kira itu tambahnya pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.